Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu Masjid Al-Amin, Ibu Ustazah Hajjah Rohimah. Yang kami hormati ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Taklim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita masih berada di dalam bulan Rajab, yaitu bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bulan Rajab juga kita sudah mengetahui ada peristiwa yang penting, ada peristiwa yang besar, yaitu tepatnya tanggal 27 Rajab, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra adalah berjalannya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ibu-ibu sekalian. Mi'raj adalah naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa ke langit 7, ke Sidratul Muntaha, dan terakhir bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu sekalian. Ya, kita semua sudah tahu tentang cerita Isra Mi'raj ini, ibu-ibu sekalian. Di antara hikmah Isra Mi'raj adalah diperintahkannya sholat 5 waktu, ibu-ibu sekalian. Jadi sholat 5 waktu itu adalah oleh-oleh dari Rasulullah untuk kita, ibu-ibu sekalian. Oleh-oleh enak apa enggak, Bu? Yang namanya oleh-oleh pasti enak, apalagi yang memberi adalah Rasulullah. Rasulullah itu di Isra Mi'rajkan itu pada tahun yang disebut dengan tahun Amul Huzni, tahun duka cita, yaitu pada tahun itu paman Rasul yang bernama Abu Thalib yang mendukung perjuangan dakwah Rasul meninggal dunia. Kemudian disusul dengan Khadijah, istri tercinta yang mendukung dakwah beliau, juga meninggal dunia di tahun yang sama, ibu-ibu sekalian. Sehingga Rasulullah sangat bersedih, sehingga Rasulullah sangat berduka, ibu-ibu sekalian. Nah, Allah hibur, ibu-ibu sekalian, yaitu dengan melakukan Isra Mi'raj, perjalanan yang luar biasa, ibu-ibu sekalian, yang sampai sekarang
nggak ada seorang pun yang bisa menandingi Isra Mi'raj ibu-ibu sekalian. Jadi itu adalah hiburan dari Allah kepada Rasul tercinta ibu-ibu sekalian. Nah, Rasulullah itu jalan-jalan bawa oleh-oleh, yaitu sholat 5 waktu. Berarti sholat 5 waktu itu menyenangkan ibu-ibu sekalian. Sholat 5 waktu itu membuat kita bahagia ibu-ibu sekalian, karena itu oleh-oleh pasti enak ibu-ibu sekalian. Nah, kalau ada makanan enak, ini ada, kok ada orang yang gak doyan, berarti orang sakit ibu-ibu sekalian. Berarti orang tersebut sakit. Ada makanan enak dia nggak mau, berarti sakit. Nah, sholat kok nggak merasa nikmat. Nah, hatinya yang sakit ibu-ibu sekalian, hatinya perlu diperbaiki. Karena kalau orang hatinya benar, sholat terasa nikmat. Tapi kalau orang hatinya belum benar, berarti sholat itu masih terpaksa, masih berat ibu-ibu sekalian. Dengar azan merasa baru aja maghrib udah azan lagi. Nah, itu ibu-ibu sekalian. Jadi usahakan kita sholat itu dengan penuh kesenangan ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah sholat itu adalah istimewa sampai Rasulullah langsung dipanggil menghadap Allah. Padahal di Al-Quran banyak, padahal di hadis banyak, tapi tidak cukup. Ini menunjukkan pentingnya sholat 5 waktu ibu sekalian, sampai Rasulnya dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima sholat 5 waktu ibu-ibu sekalian. Yang awalnya itu 50 waktu Bu, awalnya 50 waktu. Lalu ketemu Nabi Musa, untung ketemu Nabi Musa ibu sekalian. Nabi Musa menasihati, nanti kalau engkau bertemu dengan Allah, tolong mampir lagi ke sini, apa perintah Allah, saya pengen tahu. Lalu benar Rasulullah memenuhi janjinya mampir ke Nabi Musa ibu-ibu sekalian. Dapat perintah apa dari Allah? Sholat 50 waktu. Nabi Musa kaget ibu sekalian, umatmu kecil-kecil wahai Nabi Muhammad. 50 waktu itu berat, minta keringanan kepada Allah. Dia Rasulullah naik lagi ibu-ibu sekalian, dikurangin menjadi 45. Ketemu Nabi Musa lagi, suruh minta dikurangi lagi ibu sekalian, minta izin agar dikurangi lagi. Rasulullah ikuti saran Nabi Musa, berangkat lagi ke atas menghadap Allah menjadi 40. Tiap dikurangi 5, tiap dikurangi 5, tinggal 5 waktu ibu sekalian. 5 waktu itu ibu sekalian, Nabi Musa udah tolong sekali lagi deh kepada Allah. Nah, tapi Rasulullah sudah malu ibu-ibu sekalian. Akhirnya diterimalah 5 waktu ibu-ibu sekalian dengan pahala 50 waktu. Jadi orang yang mengerjakan 5 waktu pahalanya tetap 50 waktu ibu-ibu sekalian. Itu riwayat itu ada di dalam hadis Sahih Bukhari ibu sekalian, dan itu nggak bisa dibantah ibu sekalian. Riwayat itu ada di dalam kitab hadis Sahih Bukhari ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah tahu pentingnya sholat 5 waktu ini, maka kita berusaha untuk mengutamakan urusan sholat ibu-ibu sekalian. Jadi sholat itu sangat penting ibu sekalian. Lagi di rumah sholat, lagi jalan-jalan sholat ibu sekalian, lagi luang sholat, lagi sibuk juga sholat ibu sekalian. Jangan sampai karena kesibukan lalu nggak sholat, na'udzubillah min dzalik ibu-ibu sekalian. Kalau ada jalan-jalan Bu, kemudian tar sholatnya di mana? Gimana ntar aja, udah nggak usah ikut yang jalan-jalan gitu ibu sekalian. Kalau jalan-jalan, tar sholatnya di mana? Dia bisa menjawab, ntar di sini transit atau sholat di sini. Jadi jalan-jalan itu ikut yang memelihara sholat, bukan kita jalan-jalan sih boleh-boleh aja, tetapi kalau sampai meninggalkan sholat ibu-ibu sekalian, maka dosa besar ibu-ibu sekalian. Meninggalkan satu sholat itu dosa besar ibu-ibu sekalian. Entah itu di jama, entah itu di jama qashar, itu kan teknis. Yang penting memelihara sholat.
Ada yang tidak memenuhi syarat di jama' pun harus tahu. Misalkan ke Bogor, nah itu belum memenuhi syarat di jama', berarti harus mampir untuk sholat. Misalkan ke Jawa, ke Cirebon, itu sudah 90 km lebih, itu boleh di jama' dan di qashar, ibu sekalian. Nah, seperti ini itu teknis, tapi yang terpenting adalah sholatnya di mana itu direncanakan, ibu-ibu sekalian. Jangan sholat enggak direncanakan, ibu-ibu sekalian, karena sholat ini sangat penting. Maka usahakan kita jangan sampai meninggalkannya, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta." Peliharalah sholat 5 waktu. Jadi kita disuruh menjaga sholat 5 waktu. Was sholatil wusta, dan sholat yang tengah. Ulama menafsirkan sholat yang tengah adalah sholat asar. Jadi peliharalah sholat 5 waktu dan sholat asar, ibu-ibu sekalian. Kok sholat asar disebut khusus, ibu-ibu sekalian? Karena sholat asar itu sholat yang berat, ibu-ibu sekalian. Jadi sholat asar itu sholat yang berat, yang kalau orang sholat asar di tengah kesibukan masih sempat sholat asar, biasanya sholat-sholat yang lain itu terjaga, ibu-ibu sekalian. Maka kita berusaha upayakan sholat 5 waktu, jangan sampai kita tinggalkan dalam kondisi apapun, ibu-ibu sekalian. Anak-anak kita juga ditanya, Bu, kalau pulang sekolah udah sholat belum? Kalau makan pasti ditanya, ibu sekalian, udah makan belum? Makan di mana? Jajannya jangan sembarangan. Nah itu kita otomatis nanya. Nah itu untuk kesehatan, untuk urusan dunia kita tanya, akhirat juga kita tanya, karena keselamatan dia juga di akhirat nanti, ibu sekalian. Baru pulang tanya, udah sholat belum? Kalau belum sholat langsung suruh sholat, ibu sekalian. Jadi sholat itu keselamatan dunia dan akhirat. Berarti kita tanya juga anak-anak kita, kalau main jangan sampai melalaikan sholat, ibu-ibu sekalian. Pulang sekolah kita tanya, tadi sholatnya di mana, ibu-ibu sekalian? Atau kalau belum berarti harus langsung sholat, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ibu-ibu sekalian. Jadi sholat yang dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya mencegah seseorang dari berbuat dosa, ibu-ibu sekalian. Jadi dia terpelihara dengan sholatnya, ibu-ibu sekalian. Dalam kondisi sekarang, di kondisi sekarang ini banyak, ibu sekalian, orang yang sholat tapi bermaksiat juga, orang yang sholat tapi korupsi juga, orang yang sholat tapi durhaka kepada Allah juga. Ini menunjukkan sholatnya belum benar, ibu-ibu sekalian. Jadi sholat yang benar itu cirinya terpelihara dari perbuatan dosa, ibu-ibu sekalian. Jadi orang yang sholat itu dia tidak korupsi. Kenapa? Karena dijaga oleh sholatnya, ibu-ibu sekalian. Maka kita harus memperbaiki sholat kita. Sholat itu harus kita perbaiki, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah, lanjutan ayatnya, wala zikrullahi akbar. Sungguh mengingat Allah itu akbar, maha besar, sangat besar, atau urusan yang sangat besar, ibu sekalian. Jadi mengingat Allah di dalam sholat itu urusan yang penting, ibu-ibu sekalian. Jadi kita menghadirkan Allah, ingat Allah di dalam hati kita ketika kita sholat, itu urusan penting, ibu-ibu sekalian. Jadi jangan sampai kita sholat tapi kita lalai, ibu-ibu sekalian.
Sholat tapi mikirinnya pasar ibu-ibu sekalian. Sholat mikirin belanjaan. Sholat mikirin uang tadi di mana ya, atau kunci naruhnya di mana ya. Jadi usahakan kita ketika sholat ingat kepada Allah. Kata Allah, mengingat Allah di dalam sholat itu urusan penting ibu-ibu sekalian. Nah, dengan demikian harus kita perhatikan, jangan sampai lagi sholat mikir segala macam ibu-ibu sekalian. Jadi sholat itu perlu ketenangan sebenarnya ibu-ibu sekalian. Kenapa Bu? Iya. Oh iya. Iya, itu manusiawi semua begitu ibu-ibu sekalian. Jadi mengingat Allah, pertama mengingat Allah, lalu ingat yang lain ibu-ibu sekalian. Nah, itu hal yang sering terjadi, saya juga begitu ibu-ibu sekalian. Jadi saya juga begitu, tetapi kita usahakan lagi kembalikan ingat kepada Allah. Jadi mengingat Allah itu urusan yang penting, berarti urusan Allah itu sangat penting. Jadi kita bayangkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Nah, kalau Allah Maha Besar, urusan-urusan kita kecil. Nggak punya duit kecil, beras udah habis kecil, kunci hilang kecil. Jadi hal-hal yang lain kecil semua ibu-ibu sekalian. Kita bayangkan kalimat Allahu Akbar ibu-ibu sekalian. Jadi kita berusaha, sama saya juga begitu ibu sekalian. Khusyuk itu sulit, tapi kita sama-sama berusaha Bu. Jadi sama-sama berusaha kita mengingat Allah di dalam sholat ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Maun, suratnya sudah kita hafal ibu sekalian. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Nah, ini ada lanjutannya, ini koma ibu sekalian. Celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Jadi sholatnya lalai, dia sholat juga tapi nggak ingat Allah ibu sekalian, itu namanya lalai dari sholatnya. Kata Allah, celaka ibu-ibu sekalian. Jadi celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya ibu-ibu sekalian. Berarti sholat benar-benar harus diperbaiki ibu-ibu sekalian. Karena ternyata orang yang sholat celaka, tapi orang yang lalai dari sholatnya ibu-ibu sekalian. Jangan dipahami begini ibu-ibu sekalian, celakalah orang-orang yang sholat, untung gue gak sholat berarti gak celaka. Nah, itu yang keliru ibu-ibu sekalian. Celakalah orang-orang yang sholat, maksudnya yang lalai dari sholatnya. Jadi yang sholatnya itu bukan konsentrasi pada sholat, tetapi memikirkan yang lain ibu-ibu sekalian. Nah, sholat itu harus kita perbaiki mulai sekarang ibu-ibu sekalian. Jadi mulai sekarang kita bersama-sama, saya juga ibu-ibu sekalian, saya juga terus-menerus memperbaiki sholatnya ibu-ibu sekalian, sehingga ketika sholat kita sedang ingat Allah ibu-ibu sekalian. Jadi kita mengingat Allah di dalam sholat itu sangat penting. Nah, kalau sudah demikian, insya Allah sholat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ibu-ibu sekalian. Ulama mengajarkan ibu-ibu sekalian, ulama mengajarkan agar kita sholat bisa ingat Allah terus, renungkanlah yang dibaca ibu-ibu sekalian. Jadi dengan merenungkan yang dibaca, dia ingat Allah, dia ingat doa-doa yang ia ucapkan, dia ingat firman-firman Allah yang dia ucapkan ibu-ibu sekalian. Sehingga dengan merenungkan yang dibaca, otomatis dia ingat Allah dan otomatis dia khusyuk di dalam sholatnya ibu-ibu sekalian. Jadi usahakan bagi yang belum merenungkan kandungan yang dibaca di dalam sholat, kita mulai sekarang ibu sekalian. Pertama dari Al-Fatihah. Al-Fatihah insya Allah sudah hafal semua. Al-Fatihah itu rukun sholat. Yang Al-Fatihahnya tidak dibaca, lupa dibaca, salah yang dibaca, itu sholatnya tidak sah ibu-ibu sekalian.
Jadi Al-Fatihah itu rukun. Kalau Al-Fatihahnya bacaannya salah, sholatnya tidak sah ibu-ibu sekalian. Jadi saking pentingnya sholat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah sudah kita hafal semua, lalu meningkat ibu sekalian, meningkat memahami kandungan surat Al-Fatihah ibu sekalian. Jadi membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, hatinya merenungkan ibu sekalian dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hatinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, itu contohnya ibu sekalian, dan seterusnya sampai akhir Al-Fatihah. Berarti kita hafalin juga arti surat Al-Fatihah. Ya, jadi hafalkan juga arti surat Al-Fatihah. Ya, dulu pernah ada ibu sekalian, biar kita khusyuk sholatlah berbahasa Indonesia, jadi artinya saja. Nah, ini sesat ibu sekalian, nggak boleh. Jadi artinya itu dihadirkan, perlu, sangat penting ibu sekalian, artinya dihadirkan, tetapi membacanya harus berbahasa Arab ibu sekalian. Jadi arti dihadirkan saja. Berarti usahakan kita mulai sekarang, beli buku tuntunan sholat, misalkan tuntunan sholat lengkap, di situ ada surat Al-Fatihah, lalu ada artinya, lalu bacaan ruku, ada bacaan rukunya, ada artinya. Kita renungkan agar sholat kita berkualitas ibu-ibu sekalian. Jadi agar sholat kita berkualitas. Mengenai perbedaan pendapat ibu-ibu sekalian itu biasa-biasa saja ibu sekalian. Yang benar mana sih? Allahumma ba'id baini apa inni wajjahtu? Dua-duanya benar ibu sekalian. Dua-duanya benar. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh ada lagi yang bacaannya beda ibu sekalian, tetapi itu juga bersumber dari Rasulullah, itu juga benar ibu-ibu sekalian. Jadi perbedaan pendapat itu tidak perlu kita perpanjang selama itu ada dasarnya ibu-ibu sekalian. Jadi yang penting adalah yang biasa kita baca itu insya Allah sesuai dengan ketentuan Allah. Tinggal kita ini aja bu, artinya usahakan kita tahu ibu-ibu sekalian. Dengan artinya tahu, maka insya Allah kita termasuk orang yang khusyuk di dalam sholat ibu-ibu sekalian. Jadi usahakan kita memperbaiki sholat kita, khusyuk di dalam sholat, kemudian dengan cara merenungkan yang kita baca ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan yang pertama kali dihisab oleh Allah, dihitung oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah salat. Idza saluhat saluha sairu amali. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amal-amalnya. Jika sholatnya buruk, maka buruklah seluruh amal-amalnya ibu-ibu sekalian. Jadi yang pertama dihitung oleh Allah pada seorang hamba adalah sholatnya. Lihat sholatnya, oh sholatnya baik, udah amal yang lain dianggap baik, langsung masuk surga ibu-ibu sekalian. Lalu dilihat sholatnya buruk, lalu orang tersebut dianggap amal-amal lain buruk, lalu masuk neraka. Nauzubillah min dzalik ibu-ibu sekalian. Apabila sholat kita kurang baik ibu-ibu sekalian, Allah menyediakan sholat sunnah ibu-ibu sekalian. Jadi menurut Rasulullah, sholat sunnah adalah penambal, memperbaiki sholat fardu kita yang kurang ibu-ibu sekalian. Sholat fardu kita nggak ada yang khusyuk, tapi kita sholat sunnah, maka sholat fardu kita dianggap baik oleh Allah karena kita melaksanakan sholat sunnah ibu-ibu sekalian. Jadi sholat sunnah itu menambal sholat fardu kita ibu sekalian. Sholat fardu yang kurang, yang dianggap kurang oleh Allah, ditambal oleh sholat sunnah sehingga menjadi baik ibu-ibu sekalian. Jadi qobliyah ba'diyah usahakan kita laksanakan juga ibu-ibu sekalian. Misalkan pagi hari kita lagi nganggur,
bisa sholat duha ibu-ibu sekalian. Kemudian ba'da isya, habis isya biasanya nonton TV, udah sholat witir dulu ibu-ibu sekalian. Witir itu boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Yang nggak boleh adalah 2 kali witir ibu-ibu sekalian. 2 kali witir itu maksudnya habis isya misalkan witir, nanti tahajud witir lagi. Nah itu yang nggak boleh ibu sekalian. Jadi witir itu langsung sekaligus ibu sekalian, nggak boleh habis sholat isya witir lalu nanti tahajud tengah malam kemudian ditutup dengan witir, itu namanya witir 2 kali. Yang nggak boleh itu witir 2 kali ibu sekalian. Iya, kecuali lupa ibu sekalian. Kalau lupa tadi udah sholat witir belum ya, lalu kita witir lagi, itu tidak apa-apa ibu sekalian. Jadi kalau lupa tidak apa-apa. Yang nggak boleh adalah kalau tidak lupa sengaja lalu witir 2 kali ibu sekalian. Jadi kemudian yang paling utama adalah sholat tahajud ibu-ibu sekalian. Sholat tahajud itu sholat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Perintah Allah sholat sunnah tapi ada di Al-Quran, itu sholat tahajud. Yang lainnya sholat sunnah lain itu adanya di dalam hadis, menunjukkan sholat tahajud adalah sholat yang sangat penting ibu-ibu sekalian. Sholat sunnah yang sangat penting adalah sholat tahajud ibu-ibu sekalian, karena pada saat itu sepertiga malam yang terakhir, waktu yang mustajab, waktu yang diijabah oleh Allah. Pada saat itu Allah turun ke langit dunia lalu berfirman, adakah yang mohon ampun kepadaku saat ini, aku ampuni. Adakah yang berdoa kepadaku saat ini, aku kabulkan doanya. Adakah yang meminta hajat-hajat kepadaku saat ini, aku kabulkan hajat-hajatnya. Nah pada saat itu manusia banyak yang tidur ibu sekalian. Jadi kebanyakan banyak yang tidur, yang menghadap Allah itu sedikit ibu sekalian. Maka untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang fardu kita laksanakan, terutama yang sunnah juga kita laksanakan, terutama sholat tahajud ibu-ibu sekalian. Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kalian. Jadi di dalam dunia ini banyak kesulitan-kesulitan, banyak urusan-urusan, banyak persoalan-persoalan. Allah kasih tahu, minta tolonglah kepada aku, kepada Allah. Allah kasih tahu dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Pertama sabar, terima dengan ikhlas keadaan itu. Lalu berdoa, minta tolong kepada Allah dengan sholat ibu-ibu sekalian. Jadi umat Islam itu mudah, sampai cara minta tolong kepada Allah dikasih tahu oleh Allah, yaitu dengan sabar dan sholat ibu-ibu sekalian. Artinya kita berdoa lagi sholat itu boleh, tapi asal berbahasa Arab ibu sekalian. Lagi sujud kita berdoa minta kepada Allah, habis doa sujud selesai doa apa saja itu boleh asal berbahasa Arab. Begitu juga biasanya sebelum salam itu boleh kita minta apa saja kepada Allah asal berbahasa Arab. Nah yang sering dilakukan oleh kita semua adalah sholat dulu, lalu habis sholat berdoa minta tolong kepada Allah ibu-ibu sekalian. Jadi boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia kalau udah di luar sholat ibu-ibu sekalian. Jadi minta tolong kepada Allah, bisa di dalam sholat kita berdoa kepada Allah, bisa sholat dulu 2 rakaat lalu kita berdoa kepada Allah apa saja yang kita butuhkan ibu-ibu sekalian. Jangan kita butuh apa-apa ceritanya kepada orang ibu-ibu sekalian. Orang cerita lagi kepada temannya, kita butuh, kita punya persoalan, sekampung tahu, masalah nggak selesai ibu-ibu sekalian. Tapi kalau kita ngadunya kepada Allah, ngadu kepada Allah itu boleh ibu-ibu sekalian. Bahkan dianjurkan ibu sekalian, punya masalah ngadu kepada Allah. Ngadunya seperti malam yang terakhir itu afdol. Kalau itu masih berat, habis sholat 5 waktu. Atau kalau itu bisa dilakukan juga, tidak bisa dilakukan juga, sholat sunnah 2 rakaat lalu mengadu kepada Allah di waktu apa saja, asal bukan waktu yang diharamkan sholat ibu-ibu sekalian. Nah dengan demikian
kita dikasih tahu cara untuk minta tolong kepada Allah. Sholat 2 rakaat lalu berdoa kepada Allah apa saja yang kita persoalkan, apa saja urusan-urusan kita minta tolong kepada Allah, insya Allah ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua Allah jadikan sebagai hamba-hambanya yang taat, menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa melaksanakan apa-apa yang telah kita ketahui. Iya, silakan. Iya. Iya. Oh iya. Kurang afdol, Bu. Jadi kurang afdol. Jadi yang bagus nih kalau misalkan maghrib ngantuk, udah maghrib boleh tidur di sajadah sambil duduk. Pokoknya habis isya baru tidur. Nah itu yang afdol, yang utama. Tapi kalau dari segi boleh apa tidak, selama tidak meninggalkan sholat isya ya boleh-boleh aja, nggak sampai dosa. Jadi yang penting begitu bangun tengah malam lalu sholat isya itu hukumnya boleh, ibu-ibu sekalian. Hukumnya boleh, tapi kurang afdol. Yang afdol itu tetap sholat isya di awal. Iya, tetap di awal. Iya. Oh gitu ya. Iya. Oh. Iya. Kenapa? Jadi utamakan sholat isya, habis sholat isya tidur. Kalau maghribnya ngantuk banget gimana? Ya tidurnya jangan sambil jangan sambil tidur, jangan sambil rebahan. Jadi tidur duduk aja. Nanti begitu azan isya, tunggu azan selesai, utamakan sholat isya baru tidur. Iya, utamanya begitu. Iya. Iya, jadi itu namanya menunda, Bu. Menunda sholat itu kurang afdol. Meskipun ada niat bagusnya digabung dengan tahajud, tapi tahajud kan sunnah. Iya kalau bangun, kalau nggak bangun jadi meninggalkan sholat. Iya kurang lebih begitu. Jadi kurang afdol. Iya hanya kurang afdol. Marilah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita Allah jadikan menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan wilayah kita senantiasa dijaga dari segala macam bencana, musibah maupun penyakit. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi dunya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma nazim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wal dhulli wa ahsimna minal bala'i wal waba'i wat ta'un
ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدنيوية والدينية وحسن مرادنا بالخير اللهم باعدنا من الشر والعصيان اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السخاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas perhatian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.